Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita belajar pranikah. Dan dalam pranikah ini kita sedang belajar perbedaan pria dan wanita. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa pria dan wanita secara fisik berbeda. Kali ini kita akan belajar bahwa pria dan wanita memiliki logika atau penalaran yang berbeda. Penalaran atau logika itu apa? Sesuatu yang masuk akal, yang bisa dimengerti dari awal proses sampai akhirnya. Jadi itu masuk akal. Dalam masyarakat kita ada norma, ada tatanan aturan yang tidak tercatat tapi berlaku. Norma contohnya ini, norma masyarakat zaman dulu. Zaman dahulu, pria memang kalau naik motor ya melebarkan kakinya kiri kanan. Di zaman dulu, perempuan yang membonceng sepeda motor tidak di belakang pria lalu melebarkan kaki kanan, kaki kirinya. Di belakang persis, bukan. Tapi dia menyamping. Menyamping lalu kaki kiri dan kanannya dia menempel. Itu dulu norma masyarakat. Logika masyarakat mengatakan ya memang sudah selayaknya seperti itu. Kita belajar norma, tatanan aturan yang tidak tertulis, sekalian sopan santun. Tapi juga sekalian logika. Logika, cara pikir, penalaran yang masuk akal. Di zaman itu wajar bahwa memang pria caranya seperti itu, wanita membonceng motor seperti itu. Dalam perkembangannya zaman sekarang, coba kita lihat. Wanita tidak lagi menyamping dan mengatupkan kaki kanan dan kirinya. Dia melakukan sama seperti pria. Yaitu ia melebarkan kaki kiri kanan lalu membonceng di belakangnya. Tidak peduli dia pakai rok. Bayangkan loh. Kalau wanita ini melakukannya 30 tahun yang lalu, maka nggak logis. Nggak masuk logika. Mengapa? Ya masa perempuan seperti itu dibandingkan dengan norma yang berlaku pada zamannya, sopan santun, perempuan membonceng seperti apa. Artinya logika masyarakat kita itu juga dipengaruhi oleh norma perkembangan zaman tentang banyak hal. Sekarang anak-anak perempuan ketika naik motor, membonceng motor, sudah biasa. Biasalah, masuk akal lah, memang begitu. Nah, pria dan wanita, walaupun dalam perkembangannya, dalam tanda petik, dipaksa untuk menerima norma yang terjadi karena perkembangan zaman, tetapi laki dan perempuan ternyata memiliki logika yang berbeda. Logika yang berbeda. Oh, itu dipengaruhi oleh banyak hal. Banyak hal. Salah satunya ini, suami sebagai kepala keluarga adalah pria yang dituntut untuk bisa memimpin keluarganya, rumah tangganya. Menjadi contoh buat anak-anaknya. Dia harus memiliki tujuan jangka panjang. Dia harus berpikir secara taktis, praktis, strategis, seperti apa. Tetapi perhatikan, seorang istri yang karena
tuntutan, tugas, dan tanggung jawab mengatur keuangan keluarga, mengatur kebutuhan, begitu rupa supaya tetap baik. Maka buat sang istri ini, sang ibu ini, uang yang ada, yang penting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Bahkan bukan cuma kebutuhan, keinginan kemudian. Sementara sang pria berpikir bahwa, loh, ke depan tetap dibutuhkan loh. Karena ke depan ini kita butuh untuk menguliakan anak kita. Dibutuhkan untuk membeli barang-barang tertentu untuk kebutuhan ke depan. Tapi perhatikan, apakah pria ini logis dalam pikirannya tentang pengaturan uang? Logis dong. Mengapa? Karena dituntut tanggung jawabnya. Nah, apakah logis seorang ibu memikirkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya? Logis dong. Tapi terjadi perbedaan. Mengapa? Cara pandangnya. Penting atau tidak penting, mendesak atau tidak mendesak. Nah, itu mempengaruhi akan penalaran, akan logika. Itu baru tentang keuangan. Kalau sekali lagi, kalau tentang kemampuan mengelola hubungan, seorang wanita lebih hebat, lebih mampu mengelola hubungan, lebih cair dalam membangun komunikasi. Memang wanita seperti itu. Sementara pria lebih punya kesulitan untuk membangun hubungan. Berdasarkan akan kemampuan dan kelemahan ini, buat pria, tamu, teman yang ternyata merepotkan dia, tidak membawa dia pada penambahan keahlian, pengertian, dan segala macamnya, dihindari. Nggak usah lah, nggak ketemu lah, nggak apa-apa lah, aku nggak butuh. Masuk akal nggak buat pria? Masuk akal dong, kan nggak butuh. Toh dia bisa lakukan hal yang lain atau nanti-nanti aja, tapi perhatikan. Berdasarkan kemampuan wanita dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dia tidak peduli masalah apa, masalah suatu kali butuh atau apa, enggak peduli, itu kan ke depan, enggak. Dia hanya berpikir bahwa sebaiknya sebagai saudara, sebagai ipar, sebagai teman, ya sebagai tetangga, ya ramah dong. Baik-baik dong, sesekali luangkan waktu, membuang waktu untuk ngobrol lah. Mengapa? Karena wanita berpikir komunikasi ini penting dan hubungan ini penting. Pria kalau tidak ada hasilnya nggak penting. Logis nggak buat pria seperti itu? Logis dong. Karena dia hanya berpikir praktis saja. Logiskah seorang wanita, istri memikirkan untuk suaminya lebih beramah tamah dengan tetangganya? Logis dong. Dan memang beda, tidak bisa dipaksakan. Dikompromikan iya, saling bekerja sama iya. Memang beda. Logikanya beda. Mengapa? Tergantung nih. Yang mendorongnya apa? Perhatikan lagi. Pria dan wanita memang logikanya berbeda. Contoh ini. Lebih kuat mana? Logika pria dengan logika wanita. Lebih kuat mana cara menganalisa pria dengan menganalisa wanita? Kekuatan menganalisanya kuat yang mana? Saya harus katakan lebih kuat pria. Mengapa? Perhatikan nih. Pria itu kuat di logika, lemah di emosi. Nanti kita akan lanjutkan perbedaan emosinya. Tapi perhatikan sekarang logika. Mengapa para komentator itu banyak yang pria? Komentator sepak bola. Kenapa? Pintar dia menganalisa begitu rupa. Walaupun kalau bermain belum tentu. Komentator politik, komentator apapun. Kenapa banyak pria?
Ya karena pria lebih suka mengotak-atik dengan pikirannya, penalarannya. Sementara wanita tidak terlalu suka. Lemah di titik itu, tapi bukan berarti kemudian dia tidak berguna. Oh, dia sangat berguna. Mengapa? Perhatikan ini. Ketika menganalisa sesuatu dia lemah, tapi ketika mengambil keputusan dia bisa cepat. Kok bisa, Pak? Iya, karena tidak banyak mikir. Tapi pria dipikir terus, nanti pengaruhnya ke sini loh, ini nanti begini loh, nanti begini loh. Wanita lebih sederhana logikanya. Sudahlah kebutuhannya ini ya sudah diberikan aja. Sudah lakukan ini aja. Logika penalarannya berbeda. Waduh Pak, perbedaannya cukup tajam ya. Semua kalau dilihat mau perbedaannya tambah tajam. Tapi kalau dengan cara pandang bahwa tujuan pernikahan adalah menyatukan jiwa, maka perbedaan ini bisa disatukan begitu rupa. Mengapa? Kita lihat persamaan pria dan wanita. Mereka adalah pribadi yang utuh, yang unik. Mereka berharga. Mereka sama-sama punya kekuatan dan kelemahan. Kekurangan dan kelebihan. Memang begitu. Jadi tenang saja. Memang cara pikir pria dan wanita berbeda. Untuk itulah dipersatukan dalam pernikahan. Bukan berarti wanita yang analisanya kurang, dia kemudian tidak berguna. Oh, dia berguna di beberapa hal. Berarti kan ketika pria ngobrol dengan temannya, bicara politik, bicara olahraga, bicara hobi, waduh nyambungnya nggak karuan. Kenapa? Karena analisanya muncul. Perhatikan ketika wanita bercerita satu dengan yang lain. Mereka akan mengemukakan apa? Apa yang dirasakannya, apa yang dimilikinya. Memang begitu. Tapi perbedaan logika bukan untuk dibenturkan. Untuk apa? Dicari akan sesuatu yang bisa diselaraskan. Harmoni. Pria dan wanita disatukan dalam pernikahan. Untuk membangun hubungan yang baik, disatukan jiwanya. Kita akan belajar lagi perbedaan apa lagi nih pria dan wanita. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.